Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 1 Oktober sampai dengan besok tanggal 22 Oktober 2021 ya. Jadi di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, yaitu sebelumnya ya, Antam, BBNI, Telkom, BMRI, NATO, Arto, Boga, dan MLPL ya. Jadi pada kesempatan kali ini video kedua saya juga bahas 8 saham. Yang mau nonton bagian pertama silakan ya, nonton dulu bagian pertama, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan AGRO. Jadi AGRO ini sudah pernah saya gariskan kotak ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2000 ya, kalau yang mau buy silakan ya, atau yang mau buy on weakness ya. Jadi naik ke atas 2000, buy, naik ke atas 2050 tambah lagi. Nah posisi sekarang, nah ini Pak Sunar, berikutnya kan Pak Sunar bilang 2200 ke atas buy ya. Kalau mau saya tarik di tengah-tengahnya ya, kalau mau tambah lagi ya di 2100 lah ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1100 tambah lagi ya, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 2260 tambah lagi. Jadi boleh nggak Pak Sunar buy? Sejauh ini ya boleh ya, karena dia kalau sudah berada di atas 2000 itu kemungkinan paling tidak ya, mudah-mudahan dia bisa sampai target minimal 2400 lah. Nah, seperti itu ya. Jadi peluang kenaikannya masih ada. Tapi kita jangan terlalu banyak karena sebelumnya ya dia turun ke bawah testing area ini ya 2000 ya, dia berhasil rebound, nggak lama lagi turun lagi lower low ya. Jadi ada kemungkinan turun nggak Mas Nar? Kemungkinan selalu ada ya, karena ini sebenarnya dia kan sideways sebelumnya ya, lama ya. Kemudian dia breakdown di bawah 2000, dia naik lagi. Jadi saran saya sih belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut juga ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 2200 tambah lagi, naik ke atas 2260 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya saya berikan untuk average up. Memang sebelumnya di video sebelumnya ya ada yang kasih komentar ya, lupa Sunar kalau average up terus kan average up kita kan tambah tinggi. Ya memang benar tambah tinggi, tapi masalahnya kan kalau dia masih naik lagi ya, ya profit kita kan bertambah nilai rupiahnya ya, gitu ya. Kalau kita average down ya, memang harga average-nya turun, tapi kan nilai rupiah kita kan bertambah banyak ruginya kalau average down ya. Kalau dia masih turun lagi ke bawah, ya seperti itu ya. Uh, ada juga yang komentarnya vulgar banget ya. Kalau disuruh average up terus nanti profitnya habis ya. Kemudian dia tulis sesat gitu ya. Jadi terus terang aja saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau saya bilang buy up atau average up ya karena uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya belum yakin ya kita beli sedikit aja, nanti naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Jangan beli sedikit terus turun lagi tambah lagi, turun lagi tambah lagi, itu bukan uh, bulan nyicil ya, artinya average down ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Sejauh ini AGRO masih ada peluang ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Di Inco ini candlenya memang merah ya. Tapi di sini saya bahas yang sudah punya jangan lupa pasang trading stopnya di 5150 dan 4970. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 4840. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, ya saya nggak doakan koreksi, mudah-mudahan masih bisa naik terus ya. Kalau dia turun di bawahnya 4840, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4840 persen kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 4840 ya kita jangan buy dulu ya. Kalau yang mau buy sekarang lebih baik tunggu ya, tunggu buy on weakness atau sekalian tunggu breakout ya. Kalau dia naik ke atas 5275 buy, tapi buy-nya sedikit aja bertahap, naik ke atas 5400 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya di sini 5550 ya tambah lagi. Naik lagi ke atas 5625 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Inco ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kita jangan terlalu takut juga. Mudah-mudahan dia lancar ya untuk Inco ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya BBHI ya. Dia naik karena sentimen akan mengadakan right issue ya. Right issue-nya lumayan besar ya untuk ukuran banknya ya. Jadi kata-katanya ada investor baru Alo Bank ya. Jadi sebenarnya sih ya, kalau saya sih kalau mau right issue itu apakah beli atau enggaknya ya, saya fokusnya di pergerakan harganya aja. Harga right issue-nya di 478 ya, seperti itu ya. Tapi rasio dan pelaksanaannya saya belum dapat tanggal pastinya ya. Yang tahu tanggal pastinya dari right issue-nya mohon komentar ya. Karena hari ini saya cuma dapat isunya akan right issue harganya 478 ya, seperti itu ya. Jadi saya belum tahu rasionya berapa pastinya dan kumditnya ya, atau pelaksanaannya ya. Itu ya. Jadi apakah buy Mas Sunar? Ya ini kan sudah saya gambarkan garisnya sebelumnya ya, 6000 sudah tercapai ya, bahkan melampaui.
Nah, kalau seperti ini, nah kira-kira kenaikannya kemana Pak Sunar gitu ya. Jadi saya perpacuan setiap kelipatan 1000 aja ya. Jadi naik ke atas 6.000 kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan Rp100 aja. Naik ke atas 6.100 tambah lagi yang mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 6.200 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya ya di 7.000 dan 8.000 ya. Kita nggak akan pernah tahu ini di bawah naik sampai kapan, nggak akan pernah tahu ya. Right isunya memang right isunya di bawah ya seperti itu ya. Ya setelah right issue bisa aja dia masih bisa naik lagi ya seperti sebelumnya ya. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau sebelumnya naik tinggi, bahkan setelah right issue dia naik, kali ini right issue lagi, kita jangan beranggapan pasti naik lagi, belum tentu ya. Memang sejauh ini masih uptrend, masih bagus. Yang mau coba-cobaan, siapa tahu bisa sampai 8.000 ya, belinya sedikit aja. Uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan terlalu takut. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau mau buy weakness, kalau takut ya tunggu aja di area sekitar 4.300. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4.300, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.300 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 4.300 ya ada kemungkinan dia testing lagi area 3250 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Jadi yang rajin ngikutin saya, ya kan? Ini garis-garisnya sudah saya berikan, harusnya sudah profit ya. Bahkan dia tembus 6.000 ya. Memang nggak saya bahas setiap hari ya. Kadang-kadang ada 1-2 hari atau beberapa minggu saya nggak bahas, tapi sebelumnya kan sudah saya bahas ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut, belinya bertahap aja, atau tunggu buy on weakness, atau pilihan ketiga, pilih saham yang lainnya. Jadi kalau tanya saya, Pak Sunar, ini mau right issue kira-kira bagaimana, beli atau enggak? Saya nggak akan pernah tahu ya. Memang sebelumnya dia proses right issue, baik sebelumnya dan sesudahnya, kalau nggak salah dia diangkat naik ya, seperti itu ya. Tapi kali ini apakah diangkat naik lagi, kita nggak akan pernah tahu. Ya bisa aja seperti Arto ya. Arto dulu kan dia isu Gojek masuk kan, harganya naik tinggi. Setelah itu dia koreksi sideways. Di bagian pertama saya sudah bahas ya. Mudah-mudahan dia rebound lagi ya. Oke, berikutnya untuk BBB ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasti juga bagus juga ya, sentimen juga right issue. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar ya, saya lihat dulu. Kalau salah terakhir dia sentimennya karena pengambil alihan oleh aku laku ya, kalau salah seperti itu ya. Saya terus terang aja kurang mengikuti beritanya, tapi kalau dari analisa teknikal ya di sini ya, ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400, kalau mau buy silakan ya, buynya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1400 buy, naik ke atas 1490 tambah lagi dan seterusnya ya. Pasang stop lossnya di 1350 dan maksimum di 1240. Kalau dia turun di bawah 1240, hati-hati karena kecenderungan dia bisa breakdown lagi di bawah 1080, bisa sampai dalam ya, sampai 700-an sampai 800 ya. Memang di sini sebelumnya sideways ya, kemudian dia turun, ini berusaha naik lagi di sideways areanya. Jadi selama bertahan di atasnya 1240 ya, 1240, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1600, bahkan ke 195 masih memungkinkan ya. Belinya bertahap aja. Kalau takut belinya sedikit aja, atau tunggu lagi di area 1240 buy on weakness ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1240, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1240. Kalau dia masih di bawah 1240 ya dia masih risiko turun lagi ke bawah 1080 ya. Ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Kalau masih takut ya, saran saya yang ketiga ya, pilihan yang ketiga, pilih saham yang lainnya, jangan memaksakan diri. Oke, berikutnya untuk MPPA. Sebelumnya koreksi terus ya. Ceritanya ada aksi koperasi, right issue, langsung dia naik ya, seperti itu ya. Ya biasalah, proses-proses seperti ini biasa aja. Kalau yang nggak mau, tidak mau terjebak di proses right issue ya, ya mau hindari ya silakan ya. Yang sudah punya jangan lupa 540 ya, ini stop lossnya maksimum ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 540, lebih baik saran saya sih jual dulu. Kalau yang mau buy sekarang bagaimana Mas Sunar? Setidaknya lah tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 710 kalau mau buy ya. Jadi kalau masih di bawah 710, walaupun Anda buy sih jangan terlalu banyak ya. Saya lebih cenderung tunggu ke atas 710 atau minimal ini ya. Ini swing low sebelumnya kan di 605 ya. Ini garis saya kan di 665. Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 665 buy ya. Naik ke atas 710 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia naik ke atas 800 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia masih bisa naik ke 1000 ya.
Jadi selama dia breakout ke atas 700 dan bertahan di atasnya 700 ya, dia masih ada peluang untuk naik ke 1000 ya. Kita nggak akan pernah tahu seperti apa ya aksi korporasinya ya. Yang pasti ya kita sih fokus di pergerakan harganya ya. Mungkin ada yang nggak suka grupnya ya seperti itu ya. Ya terserah masing-masing lah. Tapi kalau secara analisa teknikal, kalau kita beli atau trading saham ya, kalau invest ya mungkin lain cerita ya. Kalau invest mungkin dia juga fundamentalnya lewat manajemennya. Kalau trading secara teknikal ya kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi kalau buy sekarang masih resiko. Kalaupun mau curi start ya pasang stop lossnya di 540. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau lebih seperti itu. Sebentar saya lihatkan MPPA ya hari ini arah atau enggak ya, sebentar. Kelihatannya sih auto reject atas dia. Karena saya lihat belum sih. Naiknya baru 9,9% ya. Belum arah ya. Nah, jadi kurang lebih masih cukup bagus ya. Berikutnya Akra. Akra Pak Sunar dia berusaha untuk breakout ke atas 1490. Nah, memang ini kenaikannya masih cukup bagus ya. Garis-garisnya sudah saya berikan 4580, 4900, 5000 ya. Kalau mau buy, banyak bertahap aja. Pasang stop lossnya di 4240 dan 4000. Di sini kan 4100 garis saya ya. Tapi di sini ada swing low-nya di 4090. Jadi pasang aja di 4090 dan 4240 ya. Itu stop loss-nya. Untuk buy on weakness tunggu aja di area saya kotak ini di area sekitar 4000-an sampai 4010. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4010 kita belinya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 4010 kita buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh saja, pasang stop lossnya 4240 dan 4090. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia breakout ke atas 4490 ya di sini ya, boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 4580 tambah lagi. Target berikutnya di 4900 dan 5000 ya. Itu kurang lebih seperti itulah ya. Untuk Akra mudah-mudahan lancar ya ke atas ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Tunggu buy on weakness atau buy high sell higher atau nyicil buy-nya ya bertahap. Kalau lebih cukup SMA naik tinggi Pak Sunar. Memang sudah pernah saya bahas ya di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Ini area buy on weakness saya sudah pernah kotain. Jadi setiap kali kalau dia berhasil naik ke atas 2000, kalau kita mau buy silakan ya. Makanya pasang automatic order aja. Naik ke atas 2090 tambah lagi. Ini kan hanya hari ini di 2090 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2090 tambah lagi, naik ke atas 2190 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Itu untuk SCMA. Target berikutnya di 2300 dan 2400. Masih ada peluang naik nggak Pak Sunar? Ada ya. Kita jangan terlalu takut resisten. Sebelumnya 2100 dia gagal turun lagi, bahkan lower low ya. Apakah ini bakalan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu. Jadi pasang aja stop lossnya di 2000 dan 1945. Kalau mau buy on weakness di bawahnya ya tunggu aja di 1820. Tapi kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan beli. Ada kemungkinan turun lagi bisa sampai di bawah ini ya, 1550 ya. Ya saya nggak mendoakan turun ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ya untuk SMA. Kurang lebih cukup. Berikutnya LSIP. LSIP hari ini memang saya buyback ya. Sebelumnya saya sudah 2 kali trading di LSIP, profitnya lumayan ya. Seperti itu ya. Jadi hari ini saya buyback. Kenapa saya buyback ya? Saya spekulasi aja. Menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ya, naik ke atas 1500. Tapi perlu dicatat ya, jangan lupa pasang stop lossnya di 1350 ya kalau yang buy sekarang ya. Atau 1420. Kalau 1420 sih terlalu dekat ya. Masa buy-nya di 1435, stop lossnya di 1420. Terlalu dekat, jadi pakai di 1350. Intinya selama berada di atas 1350 dia masih ada peluang untuk naik terus breakout ke atas ya, di 500. Bisa sampai naik ke atas di masa kejayaannya bisa ya, semua memungkinkan ya di masa kejayaannya dulu ya, itu bisa sampai 3000 ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggiannya. Makanya saya hari ini kan buy, saya juga share buy dan saya di grup kecil saya ya. Yang mau join grup kecil silakan ya, free juga ya. Tapi saya by request lah ya. Kalau nggak ada request ya saya nggak sebutkan linknya ya, seperti itu ya. Jadi ini masih cukup bagus konsolidasi di atas. Tapi waspada juga kalau saya di atas, kalau dia breakdown ke bawah ya turunnya bisa dalam karena sebelumnya naiknya tinggi ya. Saran saya sih lebih fokus ke harga sahamnya aja ya daripada harga komoditasnya CPO-nya. Karena kita kan tradingnya di sahamnya bukan di komoditasnya CPO-nya ya, gitu ya.
Jadi jangan sampai salah paham atau bingung kalau tradingnya di saham CPO, tapi lihatnya harga CPO. Nanti bingung kalau sahamnya turun padahal harga CPO-nya naik, bingung ya. Loh, nanti tanya saya, Pak Suar, itu kan harga CPO masih naik ya, tembus ke atas bahkan rekor higher high ya. Kok harganya sahamnya masih loyo atau bahkan turun ke bawah? Ya karena Anda kalau trading sahamnya ya fokusnya di sahamnya ya, seperti itu ya. Memang kalau komoditasnya harganya naik ya ada kecenderungan harga sahamnya naik, tapi nggak selalu naiknya tinggi. Kok komoditasnya naik tinggi lagi belum tentu harga sahamnya naik lagi ya, belum tentu ya. Mungkin ya istirahat dulu sideways kemudian naik. Kalau dia naik lagi ya mungkin aja dia ikutan naik ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Sekian ya. Jangan lupa lihat yang bagian pertama untuk 8 saham yang sebelumnya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian seperti biasanya doa saya di akhir video, salam sehat selalu, itu yang paling penting ya. Kemudian damai dan sejahtera ya. Saya percaya bahwa Anda akan diberkati yang luar biasa ya. Jadi di dalam kehidupan ini ya, memang naik turun saham biasa saja, jangan sampai kita stres terus tutup aplikasi ya. Saya tadi lihat di grup ya, ada yang bilang sahamnya nyangkut turun ke bawah, akhirnya dia give up, tutup aplikasi ya. Jangan ya, jangan sampai tutup aplikasi nanti tahun depan terus dibuka ya, harapannya pasti naik tinggi, belum tentu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau Anda trading ataupun invest ya, kalau sahamnya lagi turun ya dicek turunnya itu karena apa. Apakah marketnya tiba-tiba bearish ya, apakah memang ada perubahan fundamental perusahaannya ya, seperti itu ya. Terus supportnya di mana ya, harus tahu ya, seperti itu ya. Kita harus hadapi kenyataan, kita jangan lari dari kenyataan. Kalau Anda seperti itu ya kan, nyangkut dikit di saham, Anda nggak mau lihat supportnya berikutnya, nggak mau cut loss juga ya, tutup aplikasi, lebih baik Anda beli reksadana saham ya, terus terang aja ya. Karena ada yang ngatur, karena ada MI-nya atau manajer investasinya yang ngatur portfolionya ya. Jadi terus terang aja nggak semua orang cocok di saham ya. Jadi kalau Anda nggak sabaran, nggak bisa fokus ya, nggak bisa menghadapi kenyataan, nggak bisa disiplin di saham, lebih baik sih jangan trading saham atau jangan invest saham. Mungkin lebih kecocok kalau masih mau di saham ya, mungkin beli reksadana saham ya, seperti itu ya, untuk invest pakai metode DCA juga bisa ya. Jadi setiap bulan ditambah seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi saran saya sih tetap semangat selalu ya. Sekian, terima kasih banyak.